Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azzakum jami'an. Adi Dimas dan Bunda Dini selaku Sayyidul Baik, pembina pembimbing dari Rumah Quran Musyawarah, kita berdoa untuk pasangan ini semoga diberkahi Islam, panjangkan umurnya, disehatkan, luaskan rezekinya, dan semoga mereka juga menjadi ahli surga, sehidup sesurga insyaallah. Begitu juga buat seluruh jamaah, teman-teman semua yang mengikuti kajian secara intensif. Rumah Quran ini sebenarnya adalah ibarat telaga yang harusnya menjadi kebutuhan kita untuk hadir. Kita bersyukur betul buat teman-teman, khususnya Rumah Quran ini memberikan banyak manfaat. Dan harusnya kita yang berburu datang untuk mengetahui apa yang disajikan, yang mengisi dahaga kita akan ilmu. Jadi motivasikan diri, ada suatu wadah yang sudah difasilitasi, sudah ada muwakifnya, sudah ada penggeraknya, muharriknya. Tinggal tugas kita bagaimana terlibat bersama menghidupkannya. Ada santri-santrinya yang sudah dibina, dibimbing. Ada program-programnya digerakkan oleh Abi Dimas, oleh Bunda Dini dan yang lain. Teman-teman harusnya turut terlibat agar dakwah atau cahaya kebaikan ini terasa juga sampai ke masyarakat sekitar. Sebab di antara ciri sebuah lembaga itu baik, yang merasakan itu orang terdekat. Wa atidal qurba haqqahu, kata Allah, berikanlah orang-orang terdekat akan hak-haknya. Apa maksud ayat ini? Ayat ini mengingatkan bahwa kebaikan dan Islam itu adalah selalu bermula dari yang terdekat, ya, sehingga akhirnya menggurita dan akhirnya membesar. Jadi jangan yang jauh-jauh dulu. Alhamdulillah ya, Adi Dimas dan Bunda Dini sudah membuat program buat masyarakat, santri-santrinya dilibatkan, kitanya pun terlibat, gabung. Banyak sekali program-programnya ikut. Jadi kajian-kajiannya banyak, ustaz-ustaznya juga banyak sekali, berlimpah, akses untuk belajarnya banyak. Sungguh ciri orang-orang yang mubazir, diberikan fasilitas, diberikan akses dari manfaat. Nanti di akhirat kalau kita berhujah di hadapan Allah, kita begini-begini aja, enggak ada perubahan dalam diri, hujah kita ditolak. Kata Allah, engkau sudah punya, pertama ada wadah untuk kau belajar. Engkau sudah punya yang namanya akses, banyak ustaz yang bisa engkau undang. Engkau punya jalan, tempat untuk engkau belajar. Terus ngaku hidayah gak bisa datang, itu karena kelalaian kita. Beda kalau orang-orang yang zaman dahulu, yang mungkin dakwah itu harus didatangi jauh, lewatin pulau, lewatin gunung. Mereka sampai akhir hayatnya nggak dapat yang namanya siraman rohani, nggak dapat akses karena dulu nggak ada online kajian.
Ustadznya pun terhalang karena tempat mereka terpencil. Sampai mati mereka belum mengenal Allah. Di hadapan Allah kaum ini disebut kaum yang hanif, yang Allah Maha tahu bagaimana keputusan atas mereka. Mereka tidak mengenal Islam bukan karena mereka nggak mau, karena memang nggak ada akses, nggak ada jalan. Makanya kalau hari ini kita dibukakan jalan, ambil. Ya, saya ingin teman-teman menghidupkan dan benar-benar menggerakkan lembaga ini. Ini banyak ustaz-ustaznya, apalagi santri-santrinya. Jadi kalau ada tawaran khidmat itu jangan merasa beban sebagai seorang ikatan kita. Khidmat itu kesadaran, karena ilmu itu bisa kita rasakan lezatnya justru ketika kita praktekkan. Lezatnya ilmu itu ketika dipraktekkan. Ketika diminta untuk turun mengajar para masyarakat ini, ambil peluang itu, lezat. Wah, ada bos kita nih, Masya Allah. Ya, produser, Masya Allah. Ya, habis tawaran proyek banyak. Teman-teman semua, termasuk pekan ketiga ini, yuk rutin saya mengkhidmatkan diri saya bilang masalah keluarga ini salah satu yang berat hari ini. Dampaknya kemana-mana. Dampak masalah keluarga ini kemana-mana. Generasi yang hari ini kita sering cemooh, kenapa sih anak zaman now? Kenapa sih begini? Maka tidak usah menyalahkan. Perkuat aja keluarga kita. Salah satunya gimana? Belajar. Jadi sebisa mungkin kalau ada kajian keluarga rutin sama pasangannya aja. Belajarnya bareng, supaya pemahaman itu muncul dengan kesadaran bareng-bareng. Istri belajar, suami gak belajar, timpang. Pulang dan salah-salahan. Suami belajar, istri gak belajar, timpang. Kalaupun ada yang gak datang, sampaikan. Suami yang hari datang, istrinya gak sempat datang, bilang, tadi aku di kajian belajar ini. Saling sharing. Tumbuhlah, hidupkan budaya ilmu di dalam keluarga kita, sebab ilmu lah yang menyelamatkan. Di tengah zaman penuh fitnah ini, ilmu, kecemasan, khawatiran, itu karena tidak ada ilmu. Jadi kalau kita ya kajian-kajian keluarga itu ikut. Nanti ada Radiah Camp yang punya waktu, saya saranin ikut. Itu berlimpah sekali narasumbernya. Ada Ustaz Umar Minta, Masya Allah. Siapa lagi? Bunda Ani ikut. Dokter Aisyah juga ya, Masya Allah. Full untuk belajar. Fokuslah niatnya belajar. Urusan bonusnya dapat hotel yang nyaman itu nomor sekian. Hotel yang nyaman itu nomor sekian. Tempatnya sejuk nomor sekian. Sebab belajar itu lebih kita butuhkan, ilmu itu kita butuhkan dari selepas kita. Jadi kalau ada mau belajar, niatnya belajar. Ya, kemarin saya waktu bimbing haji, saya bilang sama jamaah, bonus yang paling utama haji itu ngaji. Haji itu identik dengan ngaji. Makanya orang pulang haji itu bawa bekal ilmu yang banyak. Wajar kalau di zaman dahulu orang pulang haji ditakuti. Sampai kan data sejarahnya di karantina dulu tuh di daerah Pulau Seribu. Data dulu sama Belanda, mana yang baru pulang dari haji. Itu semua karena orang Belanda itu tahu, orang pulang haji itu mereka bukan oleh-olehnya itu bawa korma, dicek dulu bawa korma kalau Belanda, bawa kacang pistachio. Ini orang-orang yang bakal mengubah peradaban ini. Makanya pulang hajinya
Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan langsung bikin Muhammadiyah. Pulang hajinya yang namanya Hashim Asy'ari, Kiai Asy'ari bikin NU. Pulang haji itu oleh mereka. Nah, kenapa mereka bisa pulang membawa sebuah perubahan? Karena waktu haji mereka bukan tawaf di Zam-Zam Tower. Mereka itu tawaf tapi mendatangi majelis ilmu. Mereka cari syekh di sini, duduk di majelisnya. Ini sering saya ingetin, kalau ada haji niatnya udah kebayang, wah enak banget beli Al-Baik langsung. Wow, kalau di Indonesia kenal Al-Baik susah. Kebayangnya kulineran rusak itu. Haji itu haji. Makanya wajar kalau orang zaman dulu itu berharap banget Bapak Haji pulang langsung jadi imam masjid. Itu bukan karena apa, karena tradisi haji, tradisi perubahan minimal bekalnya banyak. Makanya haji itu pesantren. Makanya kalau kita haji niatin untuk kayak pesantren. Makanya kemarin kalau waktu kami diminta membimbing, gak ada waktu, saya bilang dari mulai tahajud sampai maghrib ngaji, kajian sehari 4 berseri semua, kajian keluarga siapa habis maghrib. Jadi modulnya ada kajian fikih, kajian Quran. Pulang pesantren, pulang haji, bekalnya tinggal ditawarin apa perubahan. Hari ini begitu. Jadi berburu ilmu itu. Jadi teman-teman gak harus jadi santri kayak ini ya, teman-teman dari RGB jadi santri itu berat memang. Harus stay, tinggal, nah kita banyak urusan. Asal komit aja, setiap jadwal kajian rajin jadi santri. Assalamualaikum. Ingat, asal komit aja, setiap kajian rajin datang jadi santri. Komit. Jadi datang itu karena kajian itu berumur. Santri itu. Jadi kalau pengen kita nggak bisa, misalnya kayak santri RKM ini yang stay dulu 24 jam tinggal, asal rutin aja. Ya, asal rutin. Nah, kajian keluarga ini kita lihatin untuk menguatkan kembali fondasi keluarga, agar perjalanan keluarga kita itu jangan rapuh. Yang Allah ceritakan dalam Quran itu seperti keluarga Yahudi. Tahu keluarga Yahudi? Yahudi itu yang hari ini dianggap merajai atau mendominasi peradaban. Dari dulu kan Yahudi itu dianggap sebagai pendominasi peradaban. Sebenarnya rapuh. Makanya karakter Yahudi itu diceritakan dalam Al-Quran dan kita jadikan pelajaran. Di antaranya dari surat Al-Hasyr ayat 14. Allah menyingkap rahasianya orang Yahudi yang di zaman Nabi masyarakat terpukau dengan Yahudi, dianggap solid, kompak, keren, mesra. Kata Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fil qura hasanatin aw min wara'i judur. Mereka sekali-kali tidak akan berani memerangi kamu kecuali dari balik benteng-benteng dan dari balik tembok. Jadi Yahudi itu disebut mentalnya pengecut, selalu berlindung pakai proksi, entah itu benteng, entah pakai tembok. Jadi mental mereka. Makanya kalau kita baca sejarah, mereka itu di Madinah itu cara berperangnya sengaja nyari tempat tinggal di atas bukit. Jadi kalau ke kota Madinah itu mereka tuh rumahnya tinggi-tinggi, benteng-benteng. Karena cara mereka memantau umat Islam itu dari atas sudah kelihatan, kalau yang membahayakan dilempari aja. Rumahnya kasih mereka tuh nggak berani adu fight terang-terangan tuh nggak berani. Atau kalau
sekarang ini pakai proxy, pakai media dari balik tembok. Proxy-nya Yahudi sekarang dari Amerika, pakai tangan Amerika untuk menunjukkan memenangkan kekuatannya dia. Itu khasnya Yahudi. Mereka terbiasa dengan media, dan mereka ingin memposisikan diri sebagai kekuatan yang paling super. Itu khasnya Yahudi. Ingin memposisikan diri sebagai yang paling keren, yang paling kuat, yang paling solid. Ahlan. Tapi Allah singkap rahasianya. Apa kata Allah? Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu dahsyat. Allah kasih tahu. Ini rahasia yang para sahabat sempat tidak percaya. Bahkan Allah memakai kalimat ini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka Muhammad. Jadi Allah sedang dialog dengan Nabi-Nya. Sampai Nabi Muhammad saja kalau nggak dikasih tahu Allah nggak nyangka, nggak tahu. Kalimat Allah tahsabuhum, ini domirnya buat mukhatab, ngobrol dengan yang kedua. Kamu menyangka mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka itu ronggang. Jadi Yahudi itu terkenal dengan karakternya senang melakukan pencitraan, tapi hati mereka berselisih. Apa hubungan dengan tema keluarga? Jangan jadi keluarga Yahudi. Tahu keluarga Yahudi senang bikin pencitraan di sosmed, senang banget bikin. Bukan berarti gak boleh, tapi hati mereka itu berselisih. Keluarga Yahudi, keluarga yang ingin menunjukkan dirinya solid, mesra dengan di hadapan orang lain, tapi hati mereka itu wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu. Maka mengapa prinsip dasar kita membangun rumah tangga, jangan aksesorisnya yang kita pikirin. Saat awal nikah, maaf ya mbak-mbak yang mau nikah, jangan mikirin di media tuh bikin dong supaya seru mungkin. Itu bagus untuk mungkin nanti promo apa kalau kita ambassador sebuah produk. Tapi pernikahan bukan sebatas event hari itu. Pernikahan tentang satu kalimat dan surah At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Jika jiwa-jiwa itu dikawinkan. Jadi pernikahan itu tentang perkawinan antara jiwa, bukan tubuh. Makanya hari ini banyak orang yang nikah itu cuma bersetubuh tapi tidak bersejiwa. Karena yang kita pikirin tubuhnya yang dikawinkan, tapi jiwanya nggak dikawinkan. Jadi konsep pernikahan itu kata Allah, jiwa-jiwa itu dikawinkan. Makanya kalau rumah tangga tidak fokus untuk mengikat antar jiwa, akhirnya menyibukkan dirinya untuk aksesoris tadi. Kesan romantis, kesan kompak, tahu-tahu jeger, cerai. Emang berarti nggak boleh Ustaz? Kita menunjukkan itu boleh aja. Cuman hati-hati, ada batasan. Pertama, yang namanya ain itu nyata. Mungkin niatnya nggak mau pamer, tapi ain itu sangat nyata. Sikat matanya jangan terlalu sering. Niat pertama syiar, karena mau nggak mau harus ada yang mencontohkan. Beginilah kita berperilaku terhadap pasangan. Tapi saat memposting, periksa niat, periksa hati. Kalau hati kita lagi kotor, jangan posting dulu. Karena ingat, di antara kerjaan setan itu punya sifat dalam Quran apa? Khannas, min syarril waswasil
Khannas. Khannas artinya apa? Khannas itu mengintai. Setan itu punya prinsip kayak intelijen, tahu kapan masuk. Khannas itu tahu kapan masuk ini. Dia melihat targetnya adalah manusia. Imannya lagi lemah, masuk. Imannya lagi kuat, mundur. Itu setan. Itu yang disebut khannas. Khannas itu adalah dia melihat celah dan dia bisa tahu. Nah, bedanya adalah setan itu melihat kita nggak melihat dia. Maka ini peperangan yang nggak imbang sebenarnya kita sama setan. Dia melihat kita, tapi kita nggak melihat dia. Nah, ketika dia lihat ini, wah dia lagi malas sholat, suka posting nih, masuk. Saat itulah setan bisa menjadi celah hadirnya aib, terutama orang-orang yang berhasad jelek sama kita. Karena penyakit yang tak bisa dihindari dari kaum muslimin itu adalah hasad, walaupun sesama muslim. Apalagi makanya salah satu doa yang selalu kita bacain ya, ini terutama nih buat teman-teman yang bergerak di dakwah itu, doa yang diajarkan surat Al-Asr ayat 10. Doanya betul gimana? Rabbana firlana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah hati kami punya sifat ghil kepada orang beriman. Doa ini mengisyaratkan orang beriman itu sangat rentan punya kepentingan hasad sesama beriman yang lain. Sesama ustaz pun punya kepentingan, bisa jadi terkena penyakit ini. Kok bisa dia lebih populer ya, padahal ilmunya dia bukan dari Nusa Timur Tengah. Dia kan Nusa Timur bisa jadi. Misalnya, padahal materinya biasa-biasa aja. Kenapa dia lebih banyak? Itu adalah penyakit dia. Atau sesama aktivis dakwah, kenapa dia muncul sih? Kenapa dia yang mulu yang tampil di sosmed seolah dia membela agama? Memang dia doang apa? Ya, gil itu ada. Gil itu ada. Maka gil, real, namanya gil. Gil itu ada. Nah, kayak gil itu kalau ada di dalam hati kaum muslimin, itu jadi celah munculnya setan masuk. Sehingga aib itu karena kita yang membukanya terhadap saudara kita. Contoh, ada saudara kita posting kemesraan, niatnya baik. Kita dalam lah, ya jomblo terutama, mesra-mesraan, ada apa sih? Kemudian perasaan itu muncul, gil itu paling juga tercepet, setan masuk. Khannas. Makanya dua hal yang harus kita sikapi. Satu, jangan membuka peluang orang untuk gil. Maka tidak semua kemesraan dipostingnya, tidak semua. Tidak semua itu menunjukkan boleh sesekali. Maka jangan sampai ruang-ruang privat kita juga diposting. Itu sudah membuka sitter, dan itu nggak boleh dari Islam. Rumah itu, apalagi kamar, maaf nih teman-teman pekerja seni, seleb-selebgram, kamar tidur dengan pasangan itu aib untuk kita pertontonkan, diumbar di sosmed. Bahkan rumah itu, kalau para ulama mengharamkan rumah isinya. Mungkin kalau rumah seperti, tapi kamar tidur lihat guys, jangan sebisa-bisanya. Itu sangat privasi sekali. Ya. Yang kedua adalah bagi kita juga jangan sampai punya kill sama orang lain. Berdoa, makanya doanya apa? Tadi rutinin. Makanya saya bilang, bagi orang yang sudah dapat hidayah, doanya justru seringin yang tadi, Rabbana firlana wal ikhwanina alladziina
salafuna beriman wala taj'al fi qulubina taqil. Justru setelah kita dapat hidayah, doa ini seringin, karena penyakitnya setelah kita dapat hidayah punya jealous sama sesama ini, sesama pergerakan, sesama aktivis dakwah. Ada aja perasaan itu. Harus kuat tuh yang maju ke depan gitu. Makanya bahkan ustaz pun bisa jadi ini nasihatnya buat saya. Misalnya ada ustaz, kenapa dia ngomong harusnya kuat, gue lebih bilang kayaknya itu kill. Makanya orang-orang yang bebas dari gil itulah yang sudah dipastikan masuk surga. Karena surga hanya dimasuki orang-orang yang tidak punya gil. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami nazak, kami tarik dari mereka gil. Jadi orang kalau udah masuk surga itu gil itu udah ada. Dan memang orang yang sudah memilih tidak punya gil di dunia dipastikan dia masuk surga. Makanya ada kisah seorang yang masuk surga, Nabi selalu wanti-wanti setiap dua orang lewat selalu ngomong gini, wa ahlul jannah. Dia lewat lagi, wa ahlul jannah. Sampai ada sahabat yang penasaran, singkatnya dia inspeksi mendadak, menginap di rumah si fulan ini, dan kita tahu misalnya nggak ada yang istimewa, ibadahnya nggak ada yang istimewa, sholatnya biasa, bahkan tahajud, yang dia tahajud tamunya ini, sahabat tuan rumah ini kalau tidur dia puasa, sahur dia tuan rumah, dia malah nggak sahur. Sampai 3 hari batas bertamunya itu dia harus cari informasinya, karena batas bertamu maksimal 3 hari. Udah 3 hari kan dia bingung. Kita tanya, fulan sebenarnya saya punya misi di sini. Saya pengen apa? Saya tuh heran, kamu tuh bicara ahlul jannah sama Nabi. Apa alasannya? Apa amalan kamu? Dan sahabat itu kepo dengan amal. Dan jawaban sahabat ini juga, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya punya hal yang saya lakukan seperti itu. Saya menjauhkan diri saya dari gil, bahasa itu, menjauhkan dari gil. Jadi dia nggak ada hasad sesama muslim, yang dapat uang banyak ya sudah. Teman-teman misalnya maaf nih, beberapa yang kerja seni yang aktif di, saya dicap artis hijrah, terus ada produk endorse kok dia datang, bukan gua, nggak usah, jatah rezeki sudah ditetapkan, nggak usah ini, kenapa dia lebih banyak follower, nggak bisa. Gini, ada ustaz yang ilmu luar biasa, saya kenal salah satu ustaz yakin, dikenalkan oleh guru kita Ustaz Anak Fakih, Masya Allah, saya belum pernah melihat ustaz yang pemahaman S1, 2, 3 hadis di kepala dia hadis, tapi gak populer gitu, gak populer. Saya kalau udah berkaca itu galak banget. Tapi menariknya dia bilang, dia pada punya ilmu, enggak, kalau dia bilang setiap orang punya cara dakwah masing-masing. Hidayah bukan dari kita, dari Allah. Kita ini agennya Allah. Saya sampai mungkin sama Ustaz, dokter, saya bilang, antum tuh harusnya punya podcast. Antum ini, itu bukan jalan dakwah. Yang lain, anak membina santri. Antum nggak pengen Ustaz ini buat apa? Popularitas itu berat tanggung jawab. Terpeleset dikit, ada pengikut yang mengikuti terpeleset kita dapat dosa jariah. Jadi popularitas itu jangan. Yang kedua, kadang bias amalan kita ini karena Allah, karena follower. Ya Allah, sampai ada titik pesan. Artinya sudah sampai titik, udah orang lain yang mau ambil, yang gak ada kill sama sekali. Yang berani-berani karena dia mau jalan, gak perlu seusah juga mau diriak, kita gak tahu. Yang posting haji jangan-jangan riak, yang gak posting berarti kan belum tentu. Bisa jadi yang gak posting karena gak menjadi media.
Yang berikhlas itu wilayah hati, pikiran kita yang mau melakukan. Biar orang lain tahu, yang mau posting bisa jadi niat syiar, karena letaknya di hati, nggak ada bisa mengklaim. Nah, kita nggak bisa mengklaim apa yang ada di hati. Makanya yang perlu dijaga hati kita lah yang selamat dari berprasangka buruk dan gil sama orang. Nah itu kembali pembahasan tentang gil. Suami istri mungkin gil, nggak mungkin. Terutama suami yang istrinya lebih bersinar secara pendidikan, karir, nafkah, gitu. Dia merasa harusnya ya. Makanya kadang-kadang gil itu juga dialami suami istri. Jadi doa tadi dibaca buat kita. Jangan kita kosodori teman kita yang kita curigai hasan itu baca doa ini. Itu udah gil, kita ada prasangka buruk. Kita kalau nggak gil, kita hanya suuzon namanya. Soal-soal menjaga lu gil sama gua. Kitanya aja jaga hati itu wilayah yang sangat rumit, sehingga nggak bisa kita tebak. Yang bisa kita kendalikan adalah hati kita. Nah kembali konteksnya, rumah tangga Yahudi, rumah tangga yang rapuh karena fokus mempertontonkan yang aksesoris, tapi gagal membangun koneksi. Dan kita tahu the main problem of family today is disconnection. Saya selalu ulangi kalimat ini supaya tahu masalah utama family hari ini adalah disconnect. Dan orang kalau sudah disconnect pasti mencari new connection. Contohnya apa? Contohnya sederhana. Saya umroh perdana tahun 2007 dampingi AA gitu. Agak norak berangkat meyakini nanti kalau di sana bakalan ini nih harus tersambung ke negeri, ke Jakarta atau berarti pulsa harus banyak investasi pulsa banyak karena bukan pasca kemarin masih pas. Saya nggak tahu kalau dulu tuh telepon providernya, operatornya, saya mau ke luar negeri, diminta roaming, buka roamingnya. Dulu responnya masih terjadi. Sampai di Saudi aktifin kok, nelfon nggak ada sinyalnya, nelfon nggak nyambung. Pulsanya banyak padahal tapi nggak bisa nelfon. Disconnection. Tahu yang terjadi? Saya ganti kartu, cari new connection. Ganti kartu darah, mana yang bisa tersambung? Ini udah beli. Jadi selingkuh terjadi karena disconnection, anak gak taat karena disconnection. Kenapa? Karena awal rumah tangga yang dipikirin aksesoris, dia lebih mikirin bangun rumah daripada bangun ikatan hati. Yang dipikir adalah Mas habis ini mau tinggal di mana, di Pondok Indah atau di Pondok Gede, mau tinggal di sini atau sana. Itu boleh pikir, tapi yang paling penting ini kita ini newbie dalam pernikahan ini, gimana cara membangun ikatan hati ini supaya kita nggak disconnection. Karena kalau kamu disconnection, aku dan kamu berpeluang mencari new connection. Makanya ketika maaf nih istri gara-gara curhat sama suami gak ditanggepin, malah sendiri malah kamu mau coba itu udah langsung disconnect. Mulai muncul godaan, kasihkan teman gua ya. Akhirnya mulai itu scrolling akun mantan gua lagi mana. Oh dia masih sahabat yang dulu ya, dia orangnya masih humble. Ada mulai menyapa hai, di sini berlaku gara-gara hai titik rusak move on sebelah.
Awalnya kita udah nggak mau lagi. Jadi setannya pinter loh. Orang kalau disconnection mencari new connection. Sederhana ya, anak kita nanya, mantu punya anak, nanyanya vulgar banget. Ya ada anak, saya nggak mau sebutin contohnya, tapi nanya yang terkait dengan seks. Kita kalau jawabannya gini, udah begitu, amali itu khas kita, atau mengalihkan. Kan khas orang tua kalau ngomong gitu kali ini itu dulu, itu khas kita. Atau bahkan jawab ngaco, yang penting udah gak usah nanya. Apakah anak merasa sudah tenang? Enggak. Dia akan mencari new connection, nanya sama orang yang salah. Muncullah kasus pelecehan seksual dengan modus ngajarin. Dulu pernah ada kasus seorang anak laki-laki jadi korban sodomi. Gara-gara nanya sama ibu bapaknya gak dikatakan, nanya sama tukang somai. Tukang somainya bilang gini, abang gak tahu teorinya tapi tahu prakteknya. Mau dikasih tahu nggak? Gimana bang? Ini besok rumah bang kamar kerjain. Jadi kadang-kadang anak saya itu susah banget dibilangin Ustaz, karena dia punya circle yang lebih kuat koneksinya. Apalagi anak remaja. Anak remaja itu punya dua, satu klik, yang kedua crowd. Klik itu circle kecil, biasa bestie. Dan itu udah remaja kuat banget itu, apa kata bestinya bisa jadi fatwa dibandingkan bapak ibunya. Kalau bapak ibunya masih tahu, kamu tuh harus segini, wah temanku Nisa kamu gitu, temanku Nisa biasa aja kan. Mama itu udah berkali-kali ngalamin kayak gitu, tapi temanku enggak, dibantah. Itu namanya klik. Ada lagi namanya crowd. Crowd itu adalah community besar yang dia menjadi bagian, dia merasa bagian dari itu. Misalnya dia bagian dari ibu, dia nggak masuk organisasi tapi mengklaim gua slacker, apalagi misalnya komedi besar atau hobi dunia tuh apa ya, misalnya penggemar Harry Potter misalnya. Jadi dia memiliki vibe yang sama gitu. Satu di kelompok ini pakai ini, dia beli baju itu. Bagi dia beli baju itu adalah bagian dari identitinya dia yang disebut crowd tadi. Ketika mau bilang kamu itu kan muslimah, nggak begini, enggak, ini teman-temanku yang berhijab juga pakai, padahal itu hijab yang terlarang misalnya, karena bisa transparan kan. Klik and crowd terjadi karena orang tua yang gagal mengkoneksikan diri. Jadi kegagalan pengasuhan pun kegagalan koneksi. Makanya kalau saya ditanya apa solusi rumah tangga hari ini, it's time to reconnection, reconnect. Jadi kalau suami sudah malas diajak ngomong, main game mulu, suami saya main game mulu, dia mah senangnya mainnya. Kenapa istri melihat suami itu lebih senang main? Karena istri tidak memposisikan diri jadi permainan suami. Coba kalau sejak awal, mas mainin aku mas. Karena aku nggak, kamu tuh kata suami kamu nggak siap dipermainkan. Kan sederhana. Ada seorang istri, ini saya contohnya maaf ya, tapi saya ini contohnya nggak pengen tahu mudah, tapi agak sedikit untuk paham. Suami main game. Istri ngomong-ngomong, kamu tuh gak tahu dampaknya sebagainya. Dia pada ngomong, ibu bikin dia tertarik sama ibu. Maaf, baju dalam lemparannya. Dia ngeliat itu kan laki-laki nafsu seksualnya tinggi, hipotalamus berapa, dia kan tertarik dia. Jadi membuat diri menarik itu adalah mengkoneksikan diri. Makanya fokuslah untuk reconnection. Sehingga kalau kita nikah,
Jangan fokus kepada yang aksesori tadi. Bangun rumah oke, merencanakan liburan oke, posting kita kemana-mana, tapi paling penting seberapa intim aku sama kamu, seberapa dekat. Makanya level perkenalan orang terhadap pasangan itu ada 3 level. Udah pernah saya sampaikan. Level 1 itu kalau kenalnya baru ini doang. Suami saya itu gak suka makan itu. Wah, dia mah sukanya ini. Itu paling gak suka kalau bahas tentang politik. Itu baru level 1 perkenalan. Ya anak bilang udah tahu. Level 2 perkenalan itu kalau sudah mulai kenal yang namanya value, prinsip-prinsip. Istri saya itu pantang meminta kalau dia itu meyakini bahwa pokoknya misalnya apa-apa berkaitan dengan Saudi boycott. Value itu menjadi apa? Suami saya orang agak liberal, dia meyakini bahwa agama konsekuen ekstrim. Itu value. Itu level 2 perkenalan. Kalau level 1 perkenalan kesukaan, tidak suka. Level 2 itu value. Nah level 3 baru disebut kita sudah intim kepada mengenali kepercayaannya, traumatnya, luka pengasuhan, pola asuhnya. Ada orang 25 tahun nikah, nggak tahu pasangannya itu punya. Kamu tuh wanita, kamu tuh percuma ngaji. Apa ngaji majlis taklim, tapi masih aja begitu, masih takut aja. Gimana tauhid kamu? Dia nggak tahu bahwa istrinya ini punya keinginan dulu pernah dibully, sehingga itu melekat, merasa diri dia nggak pantas. Ada seorang suami, itu istrinya itu selalu minderan, ada cantik. Kamu tuh udah cantik sayang, kenapa sih? Apa-apa tuh selalu minder. Di mana tauhid kamu? Selalu dinasihatin gitu. Ternyata dia nggak pernah ngobrol dari hati ke hati. Baru taunya pas ngomong sama psikolog. Tahu apa yang terjadi? Waktu SD dia punya teman yang sangat membuli dia, so dibilang badut sawah. Itu terrekap itu di kepala dia. Sampai dia merasa diri dia yang puji cantik sama orang itu mah basa-basi doang, aslinya dia badut sawah lebih melekat gitu. Dia merasa gitu. Dan itu membuat dia. Makanya ada orang yang sampai nggak tahu. Saya lupa ada kasus di luar negeri ya. Ini berdampak bagaimana trauma itu bisa mempengaruhi orang. Dan trauma itu kan bukan sesuatu yang terjadi disengaja, ada nggak disengaja. Jadi ada seorang peragawati ya, seorang saya model. Saya lupa ya di mana ya, Rusia atau apa diceritain. Dia kalau mau fashion, tampil fashion itu, dia butuh dandan 9 jam. 9 jam. Itu dandannya doang, belum pakai bajunya. Itu mengganggu banget. Itu sampai agensinya itu selalu komplain. Dia selalu bilang kalau misalnya dia tampilnya jam 6, dia selalu bahkan dari subuh udah siap. Jam 6 masih jam sore, dari subuh udah siap. Dia itu belum termasuk dia blockingnya belum macam. Itu mengganggu banget. Dia bilang dia harus perfect. Padahal dibilang dia selalu bilang perfect. Tahu nggak apa penyebab dia itu? Sampai suaminya tuh bilang kamu tuh cantik, nggak tahu sebenarnya. Ternyata pas di sekolah baru ketahuan dia itu kan tinggal sama ibunya. Ibunya ini diceraikan oleh bapaknya dia.
setelah nikah itu ibunya itu merasa dirinya itu gak cantik, karena maaf ya, harus nikah itu tubuhnya berubah, sehingga ibunya itu untuk menjaga penampilannya itu anaknya ditaruh di kasur masih setahun 2 tahun, dia dandan di depan cermin itu tapi sambil kurang. Jadi si anak tuh selalu melihat ibunya itu selalu dandan, itu selalu merasa ini kurang. Dari kecil diperlihatkan sama ibunya. Jadi walaupun dia cantik, tapi dia merasa bahwa seperti ibunya, insecure itu ditularkan. Ibu yang cemas melahirkan anak pencemas. Ibu yang khawatir melahirkan anak khawatir gitu. Karena anak itu merasa dia mau dibilang cantik tetap aja, karena dia di kepala dia nggak bisa semenit mungkin, karena ibunya selalu terus dihapus lagi. Ya gitu. Jadi si anak melihat dari umur 1 tahun, dia melihat adegan itu. Itu belum lagi yang dikasarin gitu. Kadang pernikahan itu gak sampai level ini, langsung kita melihat perilaku pasangan di suara pada bilang, oh gak sanggup deh mereka cerai. Karena kita gak kenal kenapa dia begini, itu bukan dia yang dia mau, dia terjebak dengan perasaan masa lalunya. Nah, kenali dulu, baru cari obatnya bareng-bareng. Terima dulu. Oh, istriku yang seperti ini adalah istri yang dulu pernah tersakiti oleh temannya yang membuat dia minder dan sebagainya. Berarti aku harus membantunya. Gitu. Jadi memahaminya. Sehingga ikatan hati itu muncul hasil itu. Itulah mengapa walaupun saya tidak bisa menemukan riwayat yang kuat, kenapa Nabi Zakaria tidak menceraikan istrinya yang disebutkan sebagai ulama, istrinya itu lisannya tajam, kalau ngomong menyakitkan hati. Jadi Isya, istrinya Zakaria ini, kalau ngomong itu nyelekit. Isya ini istrinya Zakaria. Isya itu kalau ngomong itu bikin orang tersinggung. Ditambah Isya juga mandul, nggak punya anak, belum itu tua. Kombinasi kombo tuh, satu mandul, tua, akhlaknya buruk. Alasan paling pas menceraikan istri itu, satu, akhlaknya buruk, tulisannya tajam, tua, mandul. Yang tiga apa? Tua. Zakaria nggak berpikir menceraikan atau mencari yang lain. Zakaria adalah suami yang mengajarkan bahwa pernikahan itu jalan ibadah, dan jalan ibadah cuma beli 2 hal: bersyukur atas kelebihan dan nikmat, atau bersabar dan memperbaiki apa yang rusak. Makanya Zakaria nggak meninggalkan istri. Padahal kalau dia mau, bisa dia bilang, ya Allah, doanya carilah daun muda ya Allah, yang pengganti istriku yang udah tua, ngomongnya bawel, kasar, mandul pula. Carilah daun muda yang seksi ya Allah, ini apa kami yang dapat punya anak lembut satu, gak ada tuh. Boleh gak doa itu? Dia boleh. Tapi Nabi Zakaria mengajarkan tentang the real ibadah. Kita ini kadang ngomong ibadah itu pura-pura doang di nikah. Untuk apa nikah? Kami nikah karena ibadah. Kalau nikah itu karena ibadah, saya selalu katakan ibadah itu seorang dulu lagi 2 hal. Jika senang disyukuri, jika susah disabari. Siklusnya cuma itu. Makanya kalau niatnya ibadah, siklus itu kita nggak bisa dalam hal ini, maaf, memilih jalan hidupnya enak ya. Jadi Sulaiman hidupnya udah kaya, istrinya banyak sampai 100. Udah kita jadi nabi pula, soleh, istana. Allah berikan itu pada Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman dianggap bisa jalan ibadah itu. Ibadah apa? Syukur. Makanya Nabi Sulaiman tidak terjebak dengan perasaan itu. Keluarlah kalimatnya apa? Hada min fadli Rabbi.
Lihat Bani Ashura Makfur. Jangan berpikir gini, Nabi Sulaiman belum tentu kita diuji seperti Nabi Sulaiman. Jangan nggak jadi Sulaiman, jadi Korun. Korun kan sama kan Nabi Sulaiman, enaknya gitu. Tuhnya apa? Dicemplungin apa? Karena dia nggak bersyukur, muncullah penyakitnya. Kata Korun apa? Inna ma'utitu ala ilmin ini. Aku dapat ini semua bagus ilmu. Ada di antara kita bisa diuji kayak Nabi Ayub. Makanya hidup itu cuma memilih 2 tombol. Kapan kita pencet tombol itu, lagi happy, syukur, jangan lebay, memuji Allah. Suami lagi baik-baiknya, berarti banyak memuji Allah, sholatnya kencengin. Ya Allah, suami ini baik banget, mesra gitu. Istriku mulai gitu, berarti memuji Allah, syukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, Allah azab. Kau tahu berubah. Jadi kalau lagi mesra-mesra dengan pasangan, puji Allah. Hadza min fadlillah. Tapi ketika diuji dengan perilaku buruknya, bersabar, tombol lagi. Allah sedang meminta saya mengganti zikir saya. Kalau semalam zikirnya alhamdulillah, zikir sekarang la haula wala quwwata illa billah. Makanya zikir orang kan beda-beda, tapi kan semua zikir juga. Berarti fokusnya apa? Agar kita tidak terjebak jadi keluarga Yahudi, maka periksa seberapa dekat ikatan hati saya dengan pasangan, seberapa kuat. Karena kalau ikatan hati kuat itu digoncang berbagai macam hal, itu membuat para sahabat itu waktu zaman yang disebut amul koto tahun pemboikotan, nggak ada kasus perceraian. Padahal di fase itu maaf, umat Islam lagi dalam semiskin-miskin waktu itu. Uang nggak berlaku, makanan lebih nggak ada. Sahabat itu setahun itu makanannya cuma sisa kurma. Kurma kering diirit-irit gitu. Kalau udah habis minum air, banyakin minum supaya airnya mau menutup perut. Karena uang nggak berlaku. Ada sahabat itu di rumahnya udah nggak ada kurma, udah habis, minum air terus akhirnya pipis. Waktu dia pipis, maaf, air kencingnya mengenai bekas kulit kambing kurban di waktu yang lalu. Maaf ya, air kencingnya kena tes. Dia periksa, kulit kambing nih, masih bisa dibakar nih, pada bekas kencingnya dia tuh. Langsung dibersihin dari najisnya, bersihin kulit kambingnya, dia bawa pulang, bilang istriku ada kulit kambing. Dapat dari apa? Ya apa nggak sengaja kencingnya gitu. Apa kencingnya sengaja kena kulit kambing. Lumayan kita bisa makan hari ini, bakar-bakar. Kulit kambingnya dibakar, dirobek-robek bagi makan, kasih garam dikit makan. Di saat itu nggak ada kasus gugat cerai karena mereka setia jiwa. Sehingga cerai itu bukan masalah tentang kondisi ekonomi, tapi udah gak sejiwanya. Siapa bilang kondisi ekonomi yang kaya justru ada yang kaya cerai? Perasaan kaya naik malah cerai karena bukan ekonomi. Hati kita udah berjauhan. Aku udah gak kenal kamu lagi. Kita ini orang asing di rumah sendiri, bersama tapi tak terhubung, berkumpul tapi tak terkoneksi. Maka siapapun yang ingin menikah, yang pertama kita pikiran gimana cara mengkoneksikan hati. Gimana Ustaz mengkoneksikan hati? Lihat surat Maryam ayat 96, rumusnya cuma 2. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ikatan hati suami istri disebut wudda. Wudda itu mawaddah. Mawaddah itulah ikatan hati suami istri yang bawaannya pengen dekat, pengen ngobrol lama. Jadi ciri mawaddah udah dicabut satu, mulai jarang bersama.
selalu ada alasan untuk LDR, padahal sebenarnya bisa disiasati. Jadi bersyukurlah kalau suami tiba-tiba, aku kayaknya gak jadi kegiatan orang tua mas gitu, susah bisa sama kamu, kayaknya lebih enak main kerja sih tadinya. Wah itu tuh tanda ikatan hati psikologi. Beda kalau orang ikatan hatinya udah nggak connect, ada pilihan ini sebagainya, dia malah yang jauh yang mana bos, yang menghindar dari pasangan, kondangan jarang bareng, karena nggak bisa ngomong. Hati itu kalau udah kayak ini bersama sama dia itu menyiksa loh. Jangan dipikir bersama itu nyaman, bersama itu menyiksa kalau hati udah tenang. Orang itu cirinya bahwa hatinya sudah terdisconnect, nggak mau naik kendaraan bareng. Contohnya apa? Yang pernah saya bahas tadi itu surat Hud ayat 42, kisah anaknya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ngajak putranya gini, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku saya, yuk naik perahu bersama kami. Nuh ngajaknya apa? Naik perahu. Dia nggak nasihatin anaknya, nah ikutin ajaran papa ini Nabi. Dia cuma bilang naik perahu yuk. Anaknya nggak mau, dia ajak naik perahu dong, nggak mau. Tapi kalau pasangan sudah mulai malas diajak pergi bareng, anak sudah mulai diajak bareng, nah ke Bandung yuk beli sama orang, kan lu di rumah capek, itu disconnection. Makanya dibalik suami yang nempel mulu, gerintil mulu, anaknya mau ikut mama, itu sedang koneksinya lagi kuat. Koneksi memaksa untuk selalu berinteraksi. Orang selalu ingin terhubung, maka pengen bareng. Jadi kalau sudah mulai gejala, kok jarang ngobrol, emang bukan jarang bareng. Salah satu pakar pernikahan yang terkenal di dunia itu namanya John Gottman, orang Yahudi. Tapi dia punya lab namanya Love Lab, laboratorium cinta. Gottman ini tahu nggak terkenalnya kenapa? Dia bisa memprediksi pernikahan itu berumur jagung, cerai atau nggak cerai, dan valid 95% bisa valid. Dia cara menelitinya gini, dia siapin satu resort yang free ditinggalin oleh suami istri. Kemudian dia izin di resortnya pasang CCTV, tapi di ruang publiknya, bukan di dalam kamar privat, tapi di tempat makannya, di tempat berenangnya kita, tapi di pasang CCTV. Gottman itu mengamati suami istri yang diinapkan di situ 3 bulan, dikasih free gratis 3 bulan. Selama 3 bulan dia teliti itu cara interaksi tangannya, cara ngobrolnya. Dari 100 itu dia prediksi pasangan 1/10 akan langgeng. 9 sekian dia akan cerai dalam waktu 2 tahun lagi. Ini 9 sekian akan cerai 5 tahun lagi. Ini sekian adalah akan cerai 10 tahun lagi. Dari 100 pasangan itu 95% valid. Dia berhasil memprediksi 95. Salah satunya apa? Yang sudah mulai jalan bareng. Nanti banyak, kapan-kapan kita bahas itu. Nanti saya bahas itu nanti di Radiaga. Itu hasil risetnya, keren hasil risetnya. Dari riset itu bisa kita tahu buat pernikahan kita berapa lama. Maka ternyata riset itu bisa memprediksi. Buat mana orang Yahudi sebenarnya, tapi dia mau kaji gitu, karena dia bisa membuat. Ini basisnya basis ilmiah. Jadi kalau sejak awal nikah pola komunikasinya saja sudah bertentangan dan prinsip kesejiwaan, itu gak lama itu. Makanya sejak awal ta'aruf pasangan kita toksik, jangan lanjutin. Sejak pacaran toksik itu udah kadung ya, udah nanti udah sakitin. Saya kalau sejak awal ada konsultasi pernikahan sama saya, pasang saya gini, saya ngasih kesimpulannya karena waktu singkat, putus aja. Gimana kan? Nggak usah lagi. Saya jelasinnya panjang, percaya sama saya, nggak usah lagi.
saya 12 bulan, makasih Ustaz, saya bebas di orang ini, dia ada kasus gini. Nah, kalau dibilang saya bilang lanjutin aja, orang ini sebenarnya cuma lanjutkan. Jadi saya kadang rekomendasi itu cuma lanjut aja. Kalau dijelasinnya memang panjang, tapi ada basis ilmiahnya gitu. Jadi tapi dia orang gini-gini. Pernikahan itu bukan tentang dia mampu memberikan kamu rumah mewah. Pernikahan itu tentang kesejiwaan. Orang kayak gini akan bikin kamu sakit jiwa. Model kayak gitu. Jadi konsep pertama mau ada apa yang disebut tadi, pernikahan itu tadi tentang tadi. Kedua, cara ngobrol. Jadi kalau cinta itu sudah padam itu kalau udah jarang ngobrol, diem-dieman, saling ritme, menyakitkan kita. Makanya berkali-kali diulang 80% kegiatan nikah itu ngobrol. Khususnya awal nikah udah gak enak diajak ngobrol, awal nikah jarang ngobrol. Kebayang gak masa tua yang dilalui dengan diam-diaman sementara anak udah gak lagi bersama? Gak enak. Makanya pastiin enak ngobrol. Sekedar kita berhasrat seksual itu gak menyelesaikan di masa tua, bukan itu lagi yang membuat kita bergairah. Orang yang cuma mikirin, tapi dia seksi dari berapa lama sih ngobrol. Makanya pola komunikasi nanti dicek. Ada 15 komunikasi buat orang gak suka ngobrol sama kita, dan itu membuat rusaknya pernikahan. Satu, misalnya membandingkan, kamu tuh kayak wanita, dia bakal bangun pagi, dia begini, nikah aja mau wanita. Yang kedua, melebel, kamu tuh malas banget, kamu tuh orang baperan itu melebel. Belum apa itu melebel, itu model komunikasi yang toksik. Tiga, meremehkan, alah itu loh, gitu aja kamu udah nangis. Tiga, yang baru berapa tadi? Tiga, yang baru 4, sekarang yang 4. Ini ada 15 ya. Yang keempat, menasihati. Makanya aku kan udah bilang, masih lima. Makanya aku udah bilang kamu tuh berarti nggak boleh nasihati, waktunya nggak tepat. Nabi nggak begitu. Makanya kita ini, terutama nasihat buat saya, kecenderungan Ustaz itu setiap ayat, setiap orang itu selalu butuh nasihat. Nggak juga. Ada orang curhat sama saya cuma butuh dengar, oh gitu, gitu. Selesai udah. Makasih Ustaz, perasaannya ngomong apa ya. Kadang-kadang cuma butuh didengerin, tapi kita ini jarang dengar. Salah satu riset menarik dari Ibu Eliris Yayasan Kita Dua Hati, keluarga Indonesia itu punya problem utama selain disconnection adalah meniadakan perasaan. Pernah nonton ini kan? Yang lagi dengar di Netflix itu, Adolescence. Ada pada nonton mini-seri Adolescence. Kalau senang film keluarga, nonton deh, cuma 4 serial. Saya sekali nonton Netflix itu doang. Drakor mah enggak, gitu. Kalau mau Adolescence itu bagus. Adolescence itu kan kisah seorang bapak yang berjuang untuk anaknya, untuk keluarga dia, family man. Ternyata anaknya pembunuh. Anaknya itu perampok pembunuh. Anaknya kan bapaknya nggak nyangka. Karena ada model komunikasi yang nggak sadar diterapkan itu adalah anak menangis baru gini, cucu, lalu jangan nangis sampai baik guys. Akhirnya kita menolak perasaan sedih. Bahwa orang sedih mah biasa aja. Sehingga anak tuh nggak berani terbuka tentang perasaan sedihnya. Selalu ingin tampil baik-baik saja. Papa sudah bilang baik, makanya saya termasuk orangnya, maaf ya. Saya menolak di sekolah-sekolah selalu setiap awal orang dipaksa gini.
Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Itu nggak sehat. Orang lagi sedih kalau dipaksa itu, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nggak harus begitu juga. Kalau dia ngomong juga, karena Nabi nggak begitu. Nabi kalau dia sedih, dia lihatin. Karena akhirnya orang nggak terbiasa. Kalau gue nyebutin perasaan gue, berarti gue nggak Islami. Padahal biasa aja. Manusia kan punya sifat sedih. Maka saya kalau ditanya, gimana kabar kamu? Wah, ya, kamu kayak lagi sedih banget ya. Menerima perasaan sedih sama pentingnya dengan menerima perasaan gembira. Karena perasaan itu seperti air yang mengalir kalau ditahan, dia akan punya kubangan. Jadi lagi disebut frozen emotion. Berarti apa? Menjadi ayah aja nggak boleh. Jadi suami itu kadang-kadang pengen udah bisa, udah harus naik. Maka model komunikasi kelima itu yang buruk itu namanya menghibur. Orang kalau sedih langsung jangan nangis. Padahal biarin aja gitu. Banget kita pengen. Orang tua zaman now itu kan salah satu yang membuat anak-anak itu tidak biasa menerima perasaan itu adalah tidak terbiasa menerima tangisan, sehingga menjadikan harus segera dihibur. Muncullah ini kan jadi shut up games namanya. Sebagian orang baru itu shut up game. Akhirnya anak tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya. Karena baru nangis sedikit jadi nangis itu biasa. Saya ngomong gini karena saya punya masalah dengan anak saya dan anak saya bercerita. Jadi gini loh, ini jangan belajar dari kesalahan saya. Saya kan belajar terus tentang hal ini. Anak saya itu baru ngomong kemarin waktu saya haji, istri saya cerita. Kami punya anak nomor 3 yang perempuan juga. Si kakak nomor 3 ini baru terbuka. Kau nggak beli. Aku tuh mulai nyaman sekarang sama Umi Amali. Dulu waktu aku kecil tuh aku bingung. Aku pernah nangis dulu-dulunya tantrum dicuekin. Giliran aku diam, aku udah balik. Kamu maunya apa sih? Gitu. Kamu maunya apa sih? Aku menunjukkan rasa sedihku, dia nggak salah. Gitu aja nangis cengeng. Saya langsung evaluasi itu terus saya pengen anak saya itu segera sedih berhenti nangisnya. Akhirnya anak tuh bingung. Sebenarnya aku tuh harus melakukan apa kalau seperti itu? Diam salah, mengungkapkan perasaan dia nggak itu aja nangis, cengeng. Anak saya bercerita, kemarin saya haji lah Umi. Alhamdulillah saya bilang Umi sedih sebenarnya, tapi dia bilang alhamdulillah kita bisa melewati itu, setidaknya kita jujur ya. Berarti kita tahu salah kita kan. Makanya sekarang saya kalau istri saya nangis, nggak saya bilang belum itu belum kamu nangis ini. Saya cuma bilang Umi khawatir. Umi sedih karena khawatir. Barusan tadi pagi kita ngobrol TikTok itu tadi pagi habis itu. Diceritain lagi, nggak apa-apa, terima. Sesoleh-solehnya wanita bukan berarti nggak boleh sedih. Termasuk sesoleh-solehnya laki-laki bukan berarti nggak boleh menangis. Biasa. Ketika rumah itu meniadakan perasaan, maka orang mencari celah menyalurkannya ke yang lain. Muncullah sosmed mengalihkan perasaan. Terima. Perasaan itu netral. Yang nggak boleh itu sikap terhadap perasaan. Gara-gara sedih, akhirnya mengais-ngais atau mencakap-cakap diri. Cakap-cakap diri itu yang nggak boleh. Tapi sedihnya boleh. Ingat, perasaan netral, yang boleh sikap terhadap perasaan. Gara-gara kecewa, akhirnya merendahkan orang. Kecewa kok. Apa kata Allah, bagaimana supaya kita muncul wudda? Allah kasih 2 resep. Innal ladzina amanu
Sungguh orang beriman. Berarti iman yang semakin bagus menguatkan ikatan hati. Selalu gak pernah bosan bangun ikatan hati dengan cara menjalin ke pemilik hati. Siapa pemilik hati? Jadi dengan Allahnya itu jangan jauh. Rumah tangga dibangun itu program-programnya harus yang sehidup. Nah, punya sehidup sesurga, tapi program kita nggak ada program sesurganya tuh, sehidup doang. Bukti program sesurga apa? Pernah nggak ngaji bareng, tilawah bareng, buka puasa bareng, apalagi tahajud bareng. Rumah tangga kalau dibangun cuma jadwal hari ini kulineran di sini, hari ini mau makan sini, nggak ada yang namanya ikatan hati. Kan misalnya kayak cinta segitiga ya. Jadi Allah, ini kita, ini pasangan. Dekat dengan Allah, dekat dengan jauh dari Allah. Yang berikutnya wa amilus sholihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Apa yang maksud amal soleh? Amal soleh ini maknanya dua. Amal soleh secara umum. Makanya berkahnya membangun rumah Quran ini dampaknya ke rumah tangga. Jadi sebuah rumah tangga itu harus punya program, suami istri itu punya amal bareng. Kita bikin rumah Quran yuk, kita bantu dakwahnya Ustadz ini yuk, bareng-bareng. Jadi begitu. Amal soleh itu nanti dampaknya adalah rumah tangga kita dijaga dari hal yang besar. Jadi teman-teman biasain sama suami istri itu nempel lah ke program dakwah siapapun itu, gak usah aku pengen nempel ke Ustadz ini, bantu program dakwah ini yang bagus, itu menjaga makanan kita. Aku pengen ke Ustadz ini, aku pengen ke musyawarah, bagus. Jangan ada di antara kita yang gak pernah punya program nempel sama Ustadz, gak dapat berkahnya. Apa yang pokoknya bantu Ustadz, apa yang bisa saya support, apa yang saya bisa bantu. Saya punya skill di bidang ini, bantu. Kalau punya dana, kasih. Dalam hal ini apa? Dimanfaatkan buat kebaikan. Terlibat di musyawarah ini tuh berkah luar biasa. Amal soleh yang menjaga cinta itu adalah Allah jaga dengan itu. Makanya mujahid-mujahid. Kenapa orang-orang di Palestina itu, suami istri itu, mereka itu punya amal soleh bareng. Yang orang di Gaza itu punya mentalitas yang bagus itu kan punya amal soleh bareng. Suami istri itu kok punya amal soleh bareng, Masya Allah. Jadi amal soleh itu adalah beramal soleh yang bermanfaat. Semakin besar manfaatnya, semakin terasa dalam hal ini. Semakin besar manfaatnya, dampak ke keluarganya makin besar. Makanya kalau suami istri tiba-tiba suami bilang, aku pengen banget nih bangun misalnya rumah tafis dari hasil gaji aku, dukung. Aku pengen bikin ini deh, aku pengen bantu Ustadz ini deh. Aku pengen bantu misalnya Ustadz Abu Somad, aku pengen bantu misalnya di Ustadz Lukman, Ustadz Umar Minta, bantu dalam kafilah dakwah. Siapapun Ustadz yang mau atau ikuti, silakan. Asal jangan kita nggak ikut aja. Ikut aja. Siapa? Yang kedua, amal solehnya adalah amal yang menumbuhkan cinta yang diajarkan oleh Allah Rasulnya. Apa itu kata-kata mesra atau amal soleh? Memanggil istri dengan panggilan kesayangan, memberi hadiah pada Nabi tahabu. Ingat suami, jangan bilang cukup, saya kan udah memberi nafkah. Nafkah itu kewajiban, hadiah itu menumbuhkan cinta. Suami kalau ingin bisa langgeng dalam rumah tangga, jangan cuma mikir nafkah, beri hadiah. Ini nafkah buat kamu, ini hadiah buat kamu, itu nafkahnya sekian, itu nafkah itu wajib. Saya sering kasih ilustrasinya gini, kayak perusahaan.
Perusahaan punya anak buah, kalau kita ngasih gaji sama anak buah itu mah kewajiban. Gak ada anak buah yang loyal cuma karena dikasih gaji. Tapi bilang, kamu udah setia sama saya kasih bonus. Ini gaji, saya umrohin kamu. Makasih ya bos, ini rumah buat kamu. Makasih ya bos. Ingin bangun cinta, jangan pelit. Setuju gak itu? Ya. Kalau nggak saya ralat yang ngomongnya nih. Jangan pelit. Ini modal untuk menemukan cinta itu kadang mahal. Modal menemukan cinta itu kadang sampai keluar uang untuk sewa hotel. Bukan hotelnya, ini dalam rangka menunjukkan aku tuh ingin membahagiakan kamu. Karena kadang suami yang bertraktir di restoran yang mahal bukan karena banyak duit, tapi dia menghargai sebuah hubungan. Anak saya pernah diajak makan di sebuah restoran mahal, dia tahu harga sekian, harga sekian. Aku baru tahu uang habis gitu. Saya cuma belajar 2 hal yang akan kamu pelajari dari hidup. 1, orang mentraktir bukan karena banyak uang. Orang mentraktir karena dia menghargai sebuah hubungan. Jadi dia uang itu lebih di bawah dibandingkan ikatan aku sama kamu. Alhamdulillah, cinta bisa membuat uang itu sebenarnya. Terima kasih. Makanya saya bilang, makan aja. Yang kedua, agar kamu tidak kagetan kalau bertemu dengan orang yang mentraktir kamu lebih besar dari. Supaya kamu tahu bahwa karena anak kita itu gampang terpengaruh itu hanya karena gak punya pengalaman yang banyak. Misalnya bapak umum pelit banget, begitu ada maaf pendeta misionaris ngasih makanan bisa langsung terpesona, langsung tidak ada. Makanya saya bikin anak saya itu semua pengalaman hidup yang susahnya dijalanin, yang gede. Jadi dia gak kagetan. Supaya kamu tahu, kamu punya pengalaman dulu pernah jalan kaki bareng, tinggal di kampung pemulung, tapi kamu juga punya ada saat ketemu orang miskin dan orang gak sombong, dan ketemu orang kaya dan orang. Makanya saya bikin anak saya, yo, sama anak saya ini benar, benar, udah. Kamu coba bilang balian, nggak usah udah datang. Makan itu gak enak kalau dilihat menu harganya. Ditutup aja, tutup dan pilih ya kalau suka. Dan dia supaya suatu saat kalau ketemu ada laki yang misalnya memprovide ke kamu udah biasa. Dapat dari orang tuanya udah. Karena perempuan gampang jatuh cinta sama sesuatu yang gak punya experience di masa kecilnya. Habis itu merasa ini semua laki-laki ini segalanya buat aku gitu. Karena gak punya pengalaman itu, maka jadi bapak jangan pelit sama anak. Dia harus punya pengalaman itu supaya tahu ada yang pernah menservis dia dan ikhlas karena Allah. Jadi ini urusan membagi kepada pasangan sama anak itu bukan masalah uang, mengupayakan. Bisa jadi uangnya sedikit tapi tidak apa-apa, besok cari lagi. Yang lebih menyakitkan adalah anak dan istri yang tahu uangnya banyak, pelit minta uang. Mungkin istri akan memahaminya kalau kita memang uang sedikit, kita membantu hemat, mungkin masih malu. Yang berat ada dia tahu pendapatan suaminya besar, tapi pelit banget untuk urusan itu. Dengan dalih hemat, dengan dalih tak boros, padahal orang yang paling pelit yang disebut dalam hadis disebut syuh, itu adalah apa? Yang dia pelit sama dirinya sendiri. Punya uang banyak tapi mendapatkan makan frugal living itu gak benar. Dia punya uang banyak, dia mengketat-ketatkan dirinya. Uangnya banyak dia makannya blooming. Enggak gue menabung buat apa? Ya uang yang ada gak usah lebay, gak usah boros, tapi juga gak usah sampai segitunya. Tapi sudah selesai. Jadi materi kita hari ini tentang menjadi keluarga Yahudi. Ya, nanti kita lanjutkan lagi pada mudah-mudahan teman-teman juga lulus bagian berminat ikut radiakan. Dan insya Allah ketemu saya dan Bapak Ustaz lagi. Aku lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.